Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariatul Hikdewandari dengan NIM 190916004. Di sini saya akan melakukan pengolahan data pada R Commander untuk analisis variasi dua arah dengan interaksi. Data ini saya ambil dari e-modul praktikum metode statistika halaman 151. Di sini terdapat kasus dalam sebuah percobaan yang dilakukan oleh jurusan teknik sipil pada suatu universitas. Pertemuan jenis alga tertentu diamati berdasarkan 3 waktu berbeda dan 3 dosis tembaga yang ditambahkan ke air. Data dicatat pada tabel seperti di layar. Kita menggunakan taraf nyata atau taraf signifikansinya alfa sama dengan 0,05. Langkah pertama, kita siapkan terlebih dahulu file berisi data dari kasus ini. Sebelumnya saya sudah menyiapkannya. Kemudian kita langsung saja ke R Commander-nya. Untuk memulai pengolahan data analisis variasi dua arah dengan interaksi ini, kita akan menginput data dari kasus tersebut dengan mengklik data, import data, kemudian from text file. Dan ini nanti saya rubah menjadi data 2. Oke. Kemudian kita lihat data kita tadi. Di sini sudah terlihat data kita tadi, ada data tinggi, data dosis, dan data waktu. Kemudian kita akan melakukan statistik deskriptifnya dengan mengklik statistik, summaries, kemudian update data. Di sini sudah terlihat output dari data tinggi, data dosis, dan data waktu. Terdapat nilai minimum, nilai kuartil 1, nilai median, ada nilai min, ada nilai kuartil 3, kemudian ada nilai maksimum. Setelah itu, kita akan merubah data dosis dan data waktu ini menjadi faktor, karena data dosis dan data waktu ini masih berupa numerik. Langkah-langkahnya, kita klik data, manage variable in active dataset, kemudian kita pilih convert numeric variables to factors. Kemudian kita pilih salah satu terlebih dahulu, jadi kita pilih dosis. Kemudian di sini faktor levelsnya saya memilih menggunakan use numbers. Sebenarnya supply level names dan use numbers ini sama, cuma bedanya nanti terdapat di outputnya. Dan sum as variable ini, data dosis nanti ini akan terganti menjadi data faktor. Kemudian kita ulangi lagi untuk variabel waktunya. Di sini saya pilih supply level names. Jadi supply level names ini kita akan merubah numerik tadi itu menjadi karakter. Di sini saya namai dengan W5, W12 dan W18. Nah, di sini sudah terlihat data kita tadi, data dosis dan data waktunya sudah berubah menjadi data faktor. Di sini data dosisnya ini masih berupa angka, karena tadi kita memilihnya use numbers, jadi dia walaupun angka sudah terbaca menjadi data faktor. Kemudian di sini data waktunya sudah berubah jadi nama yang kita rubah tadi dengan W5, W12, dan W18. Kemudian kita akan melakukan pengujian uji kenormalan data. Kita klik statistik, kemudian summaries, kemudian test of normality. Kemudian di sini ada test by groups. Kita pilih salah satu dulu, data dosis. Pastikan kita memilih sub-zero wild karena untuk tes kenormalan data. Di sini sudah terlihat outputnya dari dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 terdapat statistik hitung dan nilai p-value-nya di masing-masing data dosis. Kemudian kita ulangi lagi langkah tersebut. Kita akan melakukan uji kenormalan data pada variabel waktu.
sini sudah terlihat outputnya ada waktu yang W5, W12, dan W18. Ini terdapat W ini adalah statistik hitungnya dan p-value-nya di masing-masing data waktu. Setelah itu, kita melakukan uji kesamaan variansi. Langkah-langkahnya, kita klik statistik, kemudian variance, kemudian Levene test. Di sini kita pilih salah satu terlebih dahulu. Kemudian center kita pilih min. Di sini sudah terlihat output ini adalah nilai variansi untuk sampel masing-masing dari dosis. Dari dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil pengolahan atau nilai untuk uji Levene-nya. Jadi di sini ada DF ini adalah derajat bebas, kemudian ada F-value-nya adalah statistik hitung, dan kemudian ada PR, itu adalah p-value-nya. Kemudian kita lakukan lagi untuk variabel waktunya. Di sini sudah terlihat untuk variabel waktunya. Di atas ini sudah terlihat nilai variansi untuk sampel masing-masing data waktu. Ada waktu W5, ada W12, dan W18. Kemudian di bawahnya ini adalah hasil pengolahan data atau nilai untuk nilai uji Levene-nya. Di sini terdapat DF, kemudian F-value, definisi derajat bebas, ada statistik hitung, kemudian ada p-value-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan asumsi kesamaan variansi untuk masing-masing perulangan atau kombinasi perulangannya. Langkah-langkahnya, kita klik statistik, kemudian variance, Levene test. Nah, di sini kita pilih dua-duanya. Kemudian senternya tetap min. Dan di sini sudah terlihat ini adalah nilai variansi untuk masing-masing perulangannya. Di sini ada untuk dosis 1, ini adalah nilai perulangannya. Kemudian yang di bawah ini adalah hasil dari Levene test-nya. Di sini ada DF, derajat bebas, ada statistik hitung, kemudian ada p-value-nya. Kemudian kalau semua asumsi terpenuhi, maka kita bisa lanjut pengujian hipotesis untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan faktor 1, faktor 2, dan interaksi antara faktor 1 dan faktor 2 terhadap objek pengamatan yang kita uji dengan mengklik statistik, kemudian means, kemudian multi-way ANOVA, kemudian pada faktor kita pilih dua-duanya. Di sini di sini namanya ANOVA model 1. Kemudian kita klik OK. Di sini sudah terlihat outputnya. Ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan Arcometer untuk analisis variansi dua arah dengan interaksi. Kemudian untuk yang yang di atas ini adalah hasil dari pengolahan data menggunakan Arcometer waktu untuk analisis variansi dua arah. Yang di bawahnya adalah rata-rata untuk masing-masing perulangannya. Kemudian yang terakhir ini adalah banyaknya perulangannya dari perulangan dosis dan waktu. Demikian langkah-langkah untuk analisis variansi dua arah dengan interaksi.
yang telah kita lakukan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.